Pak Samas bisa diceritakan tentang kelompok Tani Mandalawangi yang selama ini aktivitas yang dilakukan? Oh, ya Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita berkiprah di kelompok itu udah lama Bu ya, karena kita tuh sama-sama di petani. Apa yang saya lakukan sama para petani itu diantaranya mungkin yang ke belakang tuh ada komoditas tembakau, petaninya itu juga komoditas kopi, petaninya itu juga komoditas roti, sayuran, mungkin sebagian petaninya itu juga. Nah dari sana kita punya bercita-cita bahwa setelah memandang ke depan, mengkaji dan sebagainya, ternyata tetap itu petani ada di urutan paling bawah, rendah itu Pak, ya Bu. Kenapa paling rendah? Karena margin yang namanya pemokok atau pengusaha, walaupun harga sebesar apapun, sekecil apapun, mereka tetap yang diambilnya selisih. Jadi tetap mereka bisa mengambil keuntungan. Tetapi kalau kita petani, ya kalau mereka harga tertekan yang selama ini mungkin di masa Covid, barang kita tetap laku, tapi harganya agak kurang. Kenapa kurang? Karena mungkin margin pasarnya kurang diminati atau kurang pembeli dengan keadaan yang seperti ini. Karena pendapatan semua masyarakat saat ini mungkin berkurang gitu pendapatannya, maka margin pasarnya kurang juga. Tetapi para petani kami juga mengarahkan nggak sebatas di satu produk, makanya kita ada kopi, ada komoditi yang lain. Jadi ketika dari posisi ini kurang menghasilkan, mungkin dari posisi ini juga bisa menopang kehidupannya, ada nilai tambah lagi gitu. Itu yang kami upayakan terus, karena habitat kami di para petani mau apa lagi gitu Bu, kerjanya dari kebun ke kebun gitu. Tapi kalau yang kami kerjakan itu diarahkan juga ke para petani yang udah persis atau pasti pasarnya untuk pembuangan produk itu kemana kita gitu Bu. Seperti yang sekarang kita lakukan tuh di kopi, kebanyakan kan mereka petani itu di kopi Arabica khususnya Kabupaten Bandung tuh nanamnya di hutan kerjasama dengan petani, dengan sharing dan sebagainya. Sharingnya seperti apa Pak? Sharingnya itu dari hasil kopi ada yang terhitung per pohon, ada yang persentase gitu Bu. Itu dengan berbagai wilayah emang nggak sama gitu, tapi aturan dari sananya. Rata-rata aturannya seperti apa? Berapa persen untuk petani, berapa persen untuk? Paling ini 5-15% lah. Untuk petaninya? Untuk itunya, untuk sharingnya. Untuk sharingnya? Ya. Maksudnya petani dapat berapa, petaninya dapat berapa? Ya dari hasil para petani seperti itu Bu. Dari hasil petani, jadi mereka mengumpulkan sebesar 5% atau 5%. Maksimal 15% ya. Pada perhutaninya? Ya. Perhutani itu melalui apa? Di sana kan ada apa ya? Ketua LMDH-nya. Ya? Setelah ketua LMDH mereka store ke yang kalau dulu tuh disebutnya Menteri Perhutani itulah. Tapi itu resmi ya? Petugas perhutani ya, petugas perhutani. Di tiap-tiap wilayah kan itu ada. Maka sekarang kan ada wilayah Bandung Selatan, Bandung Timur, itu ada pengurus-pengurusnya masing-masing di perhutani. Dan tiap desa atau wilayah itu misalkan satu orang membawahi 2 desa atau 3 desa atau 1 kecamatan, ada juga tergantung luasnya wilayah perhutani yang ada di wilayah tersebut. Anggota kelompok taninya ini ada berapa orang? Kalau anggota kelompok kami itu sedikit sebetulnya, tapi kalau binaan yang biasa kerjasama dengan kita, dengan Mandalawangi itu ada beberapa kelompok, mungkin LMDH, termasuk LMDH itu ada 26 LMDH yang aktif, sekitar 18 LMDH itu. Kenapa bisa disebut binaan? Karena kelompok kami Mandalawangi itu selain daripada kelompok tani, kita juga sebagai OKK pengumpul kopi. Pengumpul kopi gitu. Jadi dari para petani yang tadi, yang LMDH, yang petani yang lain, kita tampung, termasuk di luar Kabupaten Bandung juga. Kalau milik kita tampung. Nah makanya kita tiap tahun tuh tidak kurang lebih
bahan baku kopi itu bisa mencapai 4 sampai 700 ton per musim. Per musim ya? Per musim. Ada yang dari Garut juga, ada yang kirim kita dari Bandung Barat, dari Cianjur paling jauhnya pernah ada yang kirim ke kita juga. Nah, kenapa yang tadi dibilang banyak petani, karena dari produk khususnya kopi itu kita tuh udah mendapat kepercayaan dari Starbucks. Jadi wilayah petani kita disertifikasi sama Starbucks, patternnya Starbucks. Itu. Jadi kita tuh udah kerja sama Starbucks, lalu kesana kan si penampung di luarnya tuh dan luar tuh. Sebelum ke Starbucks tuh dan luar yang nampungnya. Nah, jadi kita bina sama mereka. Oh, cara metiknya harus gini gitu. Jadi diarahkan sama mereka. Sudah dikasih arah bagaimana sesuai dengan barang yang mereka butuhkan gitu. Proses termasuk proses pengolahan dan sebagainya. Kita dibina sama mereka. Lalu alat juga dibantu. Yang awal-awal dulu dibantu sama mereka, termasuk pulpor petani itu dibantu. Nah, yang kemarin yang terakhir karena udah habis di tahun 2020, mereka memperpanjang sertifikasi itu. Kita karena kan sekarang udah banyak bantuan nih dari dinas-dinas tuh kayak pulpor, gula dan sebagainya ke kelompok tani. Kemarin tuh petani minta untuk perbaikan jalan produksi. Alhamdulillah mereka ngasih jalan produksi kepada kelompok tani. Iya, untuk kelompok tani. Jadi yang tadinya mereka dari hutan atau gunung dipikul, sekarang bisa pakai motor gitu, minimal gitu jalannya seperti itu. Atau yang dekatnya nanti sampai ke penampungan langsung ditarik sama mobil dengan skala besar itu. Nah, barulah jadi untuk mengurangi beban kosnya mereka, kita bantu diajuin di sana untuk para petani kita. Selain daripada kopi itu jaminan pasar barang kita masuk ke mereka. Jadi Starbucks itu perusahaan penampung ini cukup membantu proses produksi dari petani sampai barang sampai ke sana ya Pak ya. Sampai menghasilkan produk yang mereka inginkan gitu. Makanya petani kita tuh nggak asal petik, jadi tetap petik merah, petik sesuai kualitas yang mereka inginkan. Tentang bagaimana proses cara kerja selama ini antara petani-petani binaan Bapak dengan perhutani, karena perhutani punya banyak program, terutama program untuk merangkul masyarakat yang ada di sekitar hutan dan untuk menghijaukan hutan mereka juga. Ini bagaimana petani bisa berhubungan dengan perhutani yang aktif itu pihak perhutani atau petaninya atau sama-sama aktif gitu? Mungkin dulu tahun 2015 awalnya kita tuh diundang sama perhutani karena mereka ada program mungkin untuk penghijauan hutan tersebut dengan penanaman kopi. Waktu itu kita pertemuan di Tasik, mereka menyatakan bahwa kalau perhutani mengarahkan ke masyarakat menanam kopi, nanti pasarnya kemana? Nah, makanya menggaitlah kita mendalawangi, karena waktu itu kita juga sebagai penampung udah besar lah, karena dari tahun 2008 kita udah kerjasama tuh dengan Starbucks itu. Oh, duluan dengan Starbucks ya Pak ya? Iya, dengan Starbucks udah kerjasama, walaupun masih melalui Medan Bu pasarnya. Kenapa masih melalui Medan? Karena kita belum punya modal sendiri, jadi sampai sekarang juga kita masih nih Bu, sampai sekarang juga masih bahwa ketika orang Medan, orang Starbucks itu perlu produk penambah. Nah, mereka pesan ke kita tonasinya berapa, lalu harganya dan problem berapa. Nah, sebelum kita menjanjikan saya siap kerja, kita bargaining dulu nih, harganya berapa, tonasinya berapa. Nah, setelah deal, mereka bayar duluan. Oh, malah bayar duluan. Bayar duluan. Setelah bayar duluan, tapi ada untung dan ruginya seperti tadi Bu. Jadi untungnya, jadi barang kita udah dijamin nih pasarnya, udah mereka beli gitu. Gak bakalan laku atau gimana gitu, harganya turun atau naik gitu. Nah, udah gitu. Lalu yang kerugiannya, marginnya ketika harganya di sana kan, kalau mereka udah kontrak nih ke eksportir,
keluar misalkan, kan itu kalau kontraktor udah pasti Bu, harganya pasti, tonasinya pasti, udah seperti itu kan. Kalau ke kita kan harga naik, harga mereka turun, kita turun gitu. Itu yang. Nah, yang sensinya tadi, sekitar 4 ribuan per kilogram itu. Kalau mereka sama orang Medan. Kenapa selisih? Mereka satu menyatakan untuk ongkos 2.000 per kilogram. Mungkin hitung-hitungannya yang 2.000 untuk apa tuh? Kenakan mereka uangnya didulukan, seperti itulah. Seperti itu. Nah, sebetulnya si Danhawar itu sendiri udah menyarankan jangan melalui Medan, sekarang langsung aja ke mereka langsung, karena lebih murah ongkosnya dan sebagainya gitu. Tetapi kan kalau skalanya ratusan ton, satu kontainer aja itu udah 1, M. Kalau harganya waktu itu, sekarang agak sekitar 1,2 atau 1 M lah satu kontainer. Kalau dulu 1,5. Kemarin masih 1,5. Mandalwangi mampu memasok sebesar kalau sebesar 1 kontainer mampu. Tetapi kalau misalkan sekarang kirim 1 kontainer, terus di sana uangnya keluar, beli ke petaninya gimana? Kan itu continue. Jadi kalau lagi panen raya, 1 M 1 hari habis. Gak bakal 1 hari, itu setengah hari aja lah habis tuh. Pak, kembali ke perhutani tadi Pak, bagaimana kerjasama yang dijalin selama ini Pak? Kalau sama perhutani itu kan mereka tuh punya punya lembaga tersendiri yaitu LMDH, lembaga masyarakat desa hutan. Lembaga masyarakat desa hutan. Hutan itu, mereka lembaganya itu, jadi mereka kerjanya ke LMDH. Nah LMDH, jadi LMDH yang kerjasama dengan kita, yang binaan kita. Apakah LMDH ini juga memberikan semacam arahan-arahan seperti yang Starbucks tadi lakukan, bagaimana melakukan penanaman yang bagus, terus bagaimana melakukan memberikan tanaman treatment tertentu ladang-ladang sekitar hutan, apakah ada seperti itu Pak? Ada, dari LMDH ada. Ada ya? Karena kalau LMDH itu kan masyarakat di daerah itu, cuma didampingi sama petugas perhutani. Nah itu arahan dari mereka itu seperti apa Pak? Yang menjadi yang harus dilakukan oleh petani binaan di sana? Yang pertama mungkin kalau dari perhutaninya menyarankan bahwa hutan tetap hijau, lestari, begitu. Tetapi di sisi lain para petani mereka juga bisa menghasilkan dari hutan tersebut. Itu aja intinya. Karena setelah kita kaji sekarang juga, kalau kopinya udah bagus, udah menarik, malah yang dulunya petani dikasih gak mau, sekarang malah beli sendiri. Bibit kopinya. Iya. Oh awalnya bibit kopi itu dari perhutani ya Pak ya? Ada yang dari perhutani, ada yang dari dinas, ada yang kita juga pernah ngasih. Sekarang ada berapa petani binaan Bapak yang di sekitar hutan? Kalau jumlah orangnya di 2 LMDH 3 Pelintaka juga mungkin sekitar 1.800 ada. Banyak sekali Pak ya? Di antara angka-angka itu berapa perempuan di sana? Kalau perempuan kan itu lihatnya kan di kakak itu ya, itu kakak kepala keluarganya berdasarkan kakaknya ya Pak ya? Tercatatnya kepala keluarganya ya. Tetapi di sana kebanyakan mempekerjakan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan itu untuk memetiknya aja, untuk memetikan. Karena kan kalau perempuan lebih telaten. Pak, sebelum ada program LMDH di sana, kalau lihatnya setelah ada program perhutani, kayaknya lebih menarik setelah ada program perhutani. Lebih menarik itu ya, karena masyarakat lebih mempunyai peluang pendapatan lebih besar daripada sebelumnya ya Pak ya? Iya. Jadi dia tidak mengandalkan lahannya mereka sendiri. Karena sedikit masyarakat yang punya lahan mereka sendiri dengan luasan seluas itu. Karena kalau perhutani kan satu orang tuh 2 patok atau mungkin sekitar kurang lebih 2 hektar lah. Satu kakak mendapat satu orang tuh. Satu orang atau satu kakak? Satu orang. Oh. Itu 2 hektar garapannya minimal ya. Kalau dalam satu rumah ada beberapa orang berarti sekian hektar. Kalau mau ya seperti itu. Kalau udah punya kakak.
Oh gitu. Iya. Luas juga Pak ya? Luas, sangat luas, masih luas Pak. Masih luas. Kak, Bapak tadi sempat ada ide untuk selain karena kopi itu adalah tanaman tahunan ya, panennya per musim sekali, artinya itu 1 tahun sekali, memberikan ruang untuk petani mendapatkan penghasilan lebih dengan menanam tanaman lain misalnya orang atau apa. Apakah itu juga sudah disampaikan ke perhutani dan respon mereka baik untuk ini? Kalau yang ini kita kalau sama perhutaninya belum nyampe secara gamblang ya. Tapi kalau ke petaninya sering kita utarakan karena kalau dia suka kirim barang ke gudang kita, dia suka lihat apa itu dan sebagainya. Nah, terus kita perjelaskan. Nah, terus kita arahkan juga ke mereka. Ini untuk kerjanya seperti ini. Yang pertama kopi, karena kopi itu kan masa panennya cuma 4 bulan. Terus kalau dalam 1 tahun yang 8 bulannya mau dikemanain gitulah. Kita kan tetap harus makan. Nah makanya kita doronglah ke porang, ke tanaman porang. Walaupun di musim sebelum porang kan ada musim hujan Bu. Mereka suka tanamnya kayak umbi-umbian, kacang, jagung dan sebagainya gitu. Palawija gitu lah. Iya, palawija kayak palawija. Di sela-sela kopi itu suka nanam itu gitu. Mereka juga termasuk kayak pisang. Kalau sekarang kan di perhutani juga udah pelindungnya suka pakai alpukat gitu Bu. Alpukat. Jadi itu dari alpukat juga kan mereka dapat hasilnya juga gitu. Jadi nggak terlalu tanaman hutan yang ada. Gitu. Sekarang mereka tambahin sama itu programnya. Nah, dari tanaman yang tadi saya harapkan ke depan petani itu mendapat penghasilan yang nambah dari kopi gitu. Jadi kalau kopi 4 bulan nih sekitar bulan Juni udah habis, itu udah mulai musim kemarau nih Bu. Kemarau keras tuh. Nah, mereka baru menjalani untuk panen porang gitu. Kalau udah yang besar kedepannya bisa memberi nilai tambah. Ya, mereka tetap berjalan, tetap bergerak dan mengadakan aktivitas dan menghasilkan bagi mereka itu. Kebetulan di tahun kemarin tahun 2019 ada program dari Kementan yaitu termasuk program Pak Jokowi yaitu pembentukan korporasi petani di semua lini gitu Bu. Jadi gak di kopi aja. Nah kebetulan ada sektor kopi, makanya kebetulan Kabupaten Bandung kopinya terbesar dan juga bagus-bagus kopinya, lahannya kan kebanyakan di atas 1000 pertumbuhannya, di 1000 DPA-nya, ya makanya kopinya bagus-bagus. Nah, ada program tersebut, makalah terbentuklah PT yang menaungi koperasi-koperasi. Ya, jadi PT itu dibentuk dari koperasi-koperasi petani kopi. Walaupun di dalamnya nggak kopi kan petani, ada tembakau yang tadi lah petaninya, tapi itu aja. Nah, dibentuklah PT. Dari 12 koperasi yang ada waktu itu dikenakan legalitasnya yang kurang komplit dan sebagainya, maka tinggal 5 koperasi yang membentuk PT tersebut. Nah, terbentuklah PT kemarin di bulan November, terbentuk PT namanya PT Japa Priangar Lestari Mandiri. Nah, itu atas dorongan dari Kementan, Dirjen Bun, lalu yang didampingi sama Bank Mandiri itu, kayak proyeknya Bank Mandiri. Ada Mandirinya ya? Iya, makanya ada Mandiri. Tapi itu kita nama-namanya dapat kita yang milih ya. Gitu. Jadi kita kan maunya mandiri ke depannya, gitu, jangan ketergantungan gitu Bu. Udah tergabung sama Bank Mandiri. Gitu. Jadi ke depannya maunya mandiri, jangan ketergantungan seperti itulah. Nah, kenapa diambil PT Japa Priangar? Mungkin kan kalau di luar sana tuh yang seksi itu Japa Priangar tuh udah pada kenal gitu di luar, karena kan target kita tuh ekspor, jadi jangan melalui luar lagi gitu Bu, biar PAD-nya dan sebagainya masuk ke kita di Bandung gitu. Jangankan barangnya dari Bandung, importirnya orang Medan, berarti kan diakuinya barang Medan Bu, gitu lah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan setelah kita bisa ekspor sendiri, nilai jualnya lebih tinggi karena itu masuk ke Bandung semua. Nah, marginnya di sana tuh untuk meningkatkan petani, untuk meningkatkan bahan baku, untuk mereka misalkan bisa termotivasi untuk pengurusan
lahannya lebih bagus lagi, dikenakan harganya menarik gitu Bu. Itu kuncinya satu. Nah lalu dari PT tersebut itu dituangkan bahwa yang 40% dari penghasilan PT itu kembali ke petani nantinya. Caranya gimana? Caranya itu nanti diturunkan ke koperasi yang punya saham tadi, ya yang 5 tadi. 5. Yang 5 tadi nanti disesuaikan dengan koperasi itu tersebut ngajuinnya apa? Bukan berbentuk uang nantinya, apa perlunya para petani binaannya koperasi masing-masing itu atau kelompoknya masing-masing itu apa bibit, apa pupuk, apakah alat pasca panen misalkan kayak gitu Bu. Apakah tadi misalkan untuk memperluas di jalan produksinya. Nah itu yang nanti ke depannya seperti itu Bu kerjasamanya. Ya. Nah itu Bu yang di mentor-mentornya itu. Oh yang 18 anggota koperasinya Bu. Jadi kelompok yang tadi itu masuk anggota koperasi Bu. Oke. Untuk masuk anggota koperasi. Jadi tadi kan ada binaan 26 LMD ya. Di Kabupaten Bandung lah. Kabupaten Bandung sebagian sana lah, sebagian timur aja Bu. Bagian timur. Cukup baik ya. Pagi. Iya. Tapi kalau dorongan dari perhutani sangat sekarang ada beberapa program yang diturunkan ke kelompok tani, diantaranya adalah untuk penambang penghijauan. Jadi petani itu diperdayakan persemian juga di petani. Sekarang seperti itu Bu. Terus persemian itu gak terpaku di bibit kopi aja, dengan tanaman keras lainnya kayak mamoni dan sebagainya, itu tanaman keras untuk pelindungnya kopi tadi Bu. Jadi kedepannya mungkin kalau ini dijalankan secara real sama para petani, insya Allah ini lebih bagus Bu, lebih mungkin hutan kita lebih hijau lagi gitulah. Itu ya yang terpenting. Hutan hijau, petani, masyarakat sekeliling hutan juga sejahtera gitu. Kayak gitu Bu lah. Kuncinya ke sana Bu. Ya, tapi kan di sini juga banyak pengepul yang kayak dari Ranca Bali, Ciwidey, Pangalengan. Semuanya kebanyakannya di lahan perhutani. Semuanya perhutani. Malah kalau kelompok kita yang binaan yang pada itu yang Ranca Bali itu semuanya lahan perhutani.